Era 16-bit didefinisikan oleh dua nama, Nintendo dan Sega. Kedua perusahaan ini bersaing dengan sengit untuk memperebutkan posisi sebagai penguasa pasar video game. Kemampuan dua perusahaan ini menguasai pasar membuat berbagai macam penantang, mulai dari Atari sampai Panasonic, tumbang ketika berusaha menghadapinya. Itu membuat penantang pasar video game yang terbaru, Sony, sedikit gugup ketika memasuki pasar dan menjadi penantang mereka. Toh, dibekali dengan sebuah konsol yang superior secara teknis dan harga yang miring, PlayStation yang diproduksi oleh Sony adalah sebuah sistem video game yang memiliki potensi yang tinggi. Akan tetapi, kesuksesan sebuah konsol video game tidak hanya didefinisikan dari spesifikasi konsolnya, tetapi juga game yang bisa dimainkan di dalamnya. Sony tahu benar bahwa salah satu alasan utama Sega bisa menantang dominasi Nintendo di era 16-bit dulu adalah karena maskot ciptaan dari Sega, Sonic, si landak biru. Sonic the Hedgehog, more action, more speed. Sega Genesis, it's a whole lot more. Walaupun sang pencipta PlayStation, Ken Kutaragi, sangat membenci ide memiliki maskot bagi PlayStation karena dianggapannya maskot membuat PlayStation tampak kekanak-kanakan. Tekanan dari bos utama Sony dan rekan-rekannya membuat Kutaragi terpaksa mengalah. Strategi Sony ternyata tidak salah. Walaupun PlayStation memiliki banyak titel dengan jalan cerita yang ditujukan untuk orang dewasa, macam Resident Evil dan Metal Gear Solid, mereka juga memiliki berbagai game yang cocok dimainkan anak-anak, membuat konsol ini diterima di berbagai kalangan. Nah, di antara semua maskot yang paling terkenal untuk PlayStation, ada dua seri yang muncul sebagai unggulannya, Spyro the Dragon, dan tentu saja maskot utama dari PlayStation, Crash Bandicoot. Crash Bandicoot adalah seri game ciptaan dari Naughty Dog, developer yang sekarang hari terkenal membuat game hits seperti Uncharted dan The Last of Us. Toh, di saat pertama kali Crash Bandicoot diciptakan, Naughty Dog adalah sebuah perusahaan yang total berbeda dengan wujud perusahaan itu sekarang. Pada saat itu, Naughty Dog masih dikepalai oleh kedua penciptanya, Jason Rubin dan Andy Gavin, kedua sahabat NASA kecil yang bekerja sama menciptakan Crash. Saat dirilis di tahun 1996, Crash Bandicoot terjual lebih dari 6 juta kopi di seluruh dunia, memposisikannya sebagai salah satu game PlayStation yang terlaris sepanjang masa. Dan saat ia dirilis bahkan sebagai game PlayStation terlaris sepanjang masa. Ini membuat Sony meminta Naughty Dog untuk menggarap sequelnya. Maka hadirlah Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back, dan Crash Bandicoot 3, Warp, sebagai pelengkap trilogi Crash Bandicoot di PlayStation pertama. Setelah sukses menguasai ranah 3D platform, duet Rubin dan Kevin pun mencari tantangan baru kemana mereka harus membawa Crash Bandicoot berikutnya. Inspirasinya tentu saja datang dari ikon Nintendo, Mario. Ketika Mario merilis Super Mario Kart di SNES, game tersebut menjadi salah satu titel dengan penjualan terbaik di SNES. Sudah pasti ketika Nintendo 64 berada dalam penggarapan, Nintendo berencana untuk mengembangkan sequel bagi Super Mario Kart di dalam hardware yang superior tersebut. Tak lama setelah Nintendo 64 dirilis di seluruh dunia, Mario Kart 64 pun diluncurkan. Penempatan rilisnya dilakukan sekitar 2-3 bulan setelah Nintendo 64 dirilis adalah fakta bahwa Nintendo memiliki rasa percaya diri yang tinggi dengan game ini. Maklum, di saat Nintendo 64 dirilis, bisa dibilang ia hanya punya satu game yang must have, Super Mario 64. Dengan kata lain, Nintendo menempatkan harapan mereka kepada Mario Kart 64 sebagai game must have berikutnya bagi para pemilik Nintendo 64. Dan sejarah membuktikan bahwa Mario Kart 64 memang sukses luar biasa. Total penjualannya yang mendekati 10 juta kopi menandakan bahwa untuk setiap 3 pemilik Nintendo 64, satu di antara mereka memiliki kopi Mario Kart 64. Banyaknya jumlah track yang ditawarkan, keseruan bermain secara multiplayer hingga 4 orang, sampai berbagai macam item dan inovasi baru yang diperkenalkan oleh Nintendo,
membuat game ini sebuah party game yang patut dimainkan semua gamer. Rubin dan Gavin terinspirasi dari Mario Kart 64. Mereka tahu bahwa memasuki game ketiganya, keluarga Crash Bandicoot sudah tumbuh berkembang dan berisi karakter-karakter ikonik. Mereka sekarang bisa memakai karakter-karakter yang sudah mereka perkenalkan selama ini seperti N-Cortex, Polar, Coco Bandicoot, dan lainnya masuk ke dalam genre kart racing. Selama tahun 1996 sampai 1999, mulai banyak perusahaan yang berusaha menciptakan sebuah game dengan tema kart racing. Tetapi tak satu pun mampu menyamai kesuksesan dari dua raksasa kart racing di Nintendo 64. Ya, konsol pesaing PlayStation itu memiliki dua game kart racing yang dianggap sebagai retro masterpiece sekarang ini. Mario Kart 64 dan Diddy Kong Racing. Pemilik PlayStation bukannya tidak punya game kart racing sama sekali, tetapi game yang dirilis di sistem mereka selama ini seperti Speed Freaks atau Speed Punks dan Chocobo Racing secara kualitas masih dianggap inferior ketimbang titel kart racing dari Nintendo 64. Setelah Crash Bandicoot 3 Warped dirilis, developer Naughty Dog lantas memusatkan perhatian mereka pada game spin-off kart racing. Tantangan yang dihadapi oleh tim Naughty Dog tidak mudah. Kendati Sony PlayStation adalah sebuah konsol yang superior ketimbang konsol-konsol di era 16-bit, ia tetap sebuah konsol 32-bit. Lebih inferior ketimbang Nintendo 64 yang teknologinya sudah 64-bit. Di sisi lain, kalau ada sebuah developer game yang benar-benar mengerti infrastruktur PlayStation dan bisa bekerja untuk mengoptimalisasinya sebaik mungkin, siapa yang bisa melakukannya kalau bukan Naughty Dog? Tanggung jawab untuk menjadi desainer utama game ini jatuh ke tangan Evan Wells. Ya benar, Evan Wells yang hari ini duduk sebagai pemimpin utama dari Naughty Dog. Di bawah tangan dingin ciptaannya, Crash Team Racing meluncur di akhir tahun 1999. Dirilis ketika PlayStation sudah mendekati akhir hayatnya, dan di balik bayang-bayang peluncuran PS2, masihkah franchise Crash Bandicoot yang mendefinisikan PlayStation pertama memiliki tajinya? Setelah Crash Bandicoot menghentikan niat jahat dari N-Cortex, kedamaian pun kembali ke dunia. Akan tetapi kedamaian itu tidak bertahan lama. Kali ini bukan N-Cortex yang mencari gara-gara, melainkan seorang alien asing bernama Nitrous Oxide. Makhluk yang entah dari mana datangnya ini mau menjadikan bumi sebagai tempat parkirnya. Kecuali para pembalap dari bumi bisa mengalahkannya dalam balap mobil. Crash, Coco, dan teman-temannya terpaksa harus gencatan senjata dengan N-Cortex dan semuanya bahu-membahu melawan Nitrous Oxide. Game Crash Team Racing menawarkan beberapa mode permainan bagi gamer. Mode permainan utama bagi gamer tunggal adalah Adventure Mode, di mana kamu memilih satu karakter untuk berbalap di lintasan-lintasan yang ditawarkan di dalam game ini. Apabila kamu berhasil menjadi juara pertama di sebuah lintasan, kamu bisa maju mengakses lintasan yang berikutnya. Bila kamu sukses menyelesaikan 4 lintasan, kamu akan bisa berhadapan dengan seorang bos sebelum mengakses lintasan baru berikutnya. Kisah dalam Adventure Mode akan ditutup dengan duel tunggalmu melawan Nitrous Oxide. Akan tetapi, mengalahkan Nitrous bukan berarti mode ini sudah tamat. Mode ini masih menawarkan berbagai tantangan baru, seperti menyelesaikan lintasan sambil mengumpulkan huruf C, T, dan R. Ada juga tantangan mengumpulkan kristal di sebuah arena dalam waktu tertentu. Apabila gamer sukses menyelesaikan semua tantangan unik yang ada, kalian akan bisa berbalap lagi dengan Nitrous Oxide dan benar-benar mengusirnya dari bumi. But, let's be serious here. The real reason you want to play Crash Team Racing is to race with your friends, correct? Dan, disinilah saya memberi acungan jempol kepada tim developer Naughty Dog. Crash Team Racing akan menjadi game balapan yang fun dimainkan dengan 2 pemain. But they go out of their way dan memberikan fitur berbalap multiplayer sampai dengan 4 pemain dengan menggunakan aksesoris multi-tap di PlayStation. Ini sebuah fitur yang layak diacungi jempol. Dan, konon developer di Naughty Dog benar-benar bekerja keras mengoptimalkan arsitektur dari PlayStation guna menampilkan 4 screen balapan di satu layar secara simultan.
Maklum, arsitektur PlayStation tak sekuat Nintendo 64 yang mampu menjalankan balapan 4 orang dengan lebih enteng. Saya juga harus mengacungkan jempol untuk 16 racetrack yang ditawarkan di game ini. Racetrack awal memiliki desain yang mudah dan secara berangsur-angsur bertambah sulit, dengan banyak jebakan yang bisa memperlambat laju kartmu atau bahkan menjatuhkanmu ke dalam jurang. Lebih mencengangkan lagi adalah kualitas grafisnya. Mengingat Crash Team Racing memang dirilis di akhir masa hidup PlayStation, kualitas grafis yang ia tawarkan layak diacungi jempol. Setiap track hidup dengan pesonanya sendiri dan menawarkan berbagai variasi elemen mulai dari lintasan dengan tim hutan, tim pantai, tim racetrack, sampai tim kastil dan laboratorium. Semuanya memiliki ciri khas mereka sendiri, membuatnya memorable. Serunya lagi, hampir tiap lintasan memiliki hidden path yang hanya bisa diakses oleh para gamer yang benar-benar sudah hafal layout dan tata ruang tiap lintasan. Menemukan hidden path sebuah lintasan jelas kebanggaan tersendiri bagi tiap gamer. Game kart racing tentu tidak lengkap tanpa senjata-senjata ajaib yang ditawarkan. Dan Crash Team Racing sekali lagi terinspirasi dari Mario Kart. Kalau di seri Mario Kart ada pisang, di sini Vickers. Bila di seri Mario Kart ada 3 warna Koopa Shell yang berbeda, hijau, merah, sampai biru, di sini direpresentasikan dalam 3 jenis item yang berbeda, Bowling Bomb, Tracking Missile, sampai Warp Orb. Ya, memang tidak bisa dipungkiri kalau Crash Team Racing banyak terinspirasi dari seri Mario Kart. Wait, that doesn't mean it does not have its own charm. Crash Team Racing memiliki style balap yang sedikit berbeda dengan Mario Kart, terutama pada fitur lompatan. Gamer berpengalaman akan melompat setiap kali ada gundukan atau bagian track yang melontarkan mereka ke atas. Sebab bila menekan tombol lompat di saat yang tepat, kamu bisa mendarat dan mendapatkan speed boost. Gamer yang lebih veteran dan ingin bertanding kompetitif juga wajib menguasai drift boost. Percayalah, tanpa menguasai kemampuan drift boost, kamu tidak akan bisa berbalap dengan para pemain yang menguasainya. And no amount of weapon you get can help you. Sosok Crash Bandicoot sebenarnya kasihan. Setelah Naughty Dog sukses menciptakan trilogi Crash Bandicoot dan Crash Team Racing di konsol PlayStation, mereka memutuskan untuk beranjak dari franchise Crash Bandicoot. Pada saat pembuatan Crash Bandicoot, Naughty Dog adalah sebuah studio game kecil yang tak punya cukup modal menggarap game platform seambisius itu. Walhasil, mereka harus bermitra dengan Universal Interactive dalam kontrak. Kontrak itu usai setelah Crash Team Racing. Ketika kontrak itu usai, Naughty Dog bukan lagi sebuah perusahaan software yang kecil. Sebaliknya, mereka adalah salah satu perusahaan software yang diandalkan Sony untuk menciptakan game hits bagi PlayStation 2. Dan di saat itu, baik Jason Rubin dan Andy Gavin pun telah jenuh dengan franchise Crash Bandicoot. Dan mereka memutuskan untuk menciptakan franchise baru yang nantinya menjadi Jak and Daxter. Jak and Daxter menjadi ikon platforming di era PlayStation 2. Tapi bagaimana dengan Crash Bandicoot? Hak akan sang marsupial malas ini masih dimiliki oleh Universal Interactive yang berusaha meneruskan serinya. Sayangnya, walau berbagai macam developer menjajal menggarap sebuah game Crash Bandicoot yang baru, baik dalam platform ataupun racing, tidak ada yang dicintai seutuhnya seperti keempat game pertama Crash Bandicoot. And so, Crash's dark days continues during the PlayStation 2 and PlayStation 3 era. On my throat! I need that for swallowing! Hari-hari gelap dari Crash Bandicoot baru mulai berakhir ketika di tahun 2016 Sony mengumumkan bahwa mereka akan merilis remastered dari trilogi Crash Bandicoot. Kesuksesan perilisan game dengan tajuk Insane Trilogy itu membuat Activision selaku pemilik lisensi dari Crash Bandicoot sekarang, merilis versi remastered dari Crash Team Racing yang ditambah dengan elemen dari sequel-sequel dari Crash Team Racing, yaitu Crash Nitro Kart dan Crash Tag Team Racing. Game racing tersebut dirilis di PS4 dengan judul Crash Team Racing Nitro Fueled pada tahun 2019 dan mendapatkan banyak pujian dari para gamer.
Hanya saja, saya ingin memperingatkan bagi kalian yang bermain versi remasterednya ini. Waspadalah. Waspadalah. Sebab kemampuan AI dari para pembalap musuh sepertinya jauh lebih pintar dibandingkan kemampuan AI mereka di versi PlayStation pertama dulu. Saya cukup jago untuk versi PlayStation pertama, tapi untuk di PlayStation 4, they kick my ass. Well, now you'll see why I'm the most feared driver on this circuit. I'll earn the right to... Fakta bahwa ketika Crash Team Racing Nitro Fueled sukses besar ketika dirilis membuktikan bahwa banyak sekali gamer era PlayStation 1 kini sudah tumbuh dewasa dan kangen bernostalgia dengan game yang mereka mainkan lebih dari 20 tahun yang lampau itu. Crash Team Racing boleh berawal sebagai sebuah percobaan Naughty Dog untuk meniru kesuksesan genre kart racing di konsol PlayStation. Crash Team Racing, fully remastered and revved up to the max. We're going kind of fast! We can go faster. No! Are we gonna die? All right, well, have fun at your meeting, Stephanie. Tapi mungkin mereka tidak menyangka bahwa what they created was not just a game, but a memory for an entire generation of PlayStation kids. Dan untuk itu, skorku bagi game ini 8.